Hai semua, perkenalkan nama saya Toran Rohani Silaban dengan NBI 123220028. Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan membawakan materi tentang industri UMKM dan e-commerce pada teknologi di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Yasin. Pendahuluan, di era digital di mana semua hal memungkinkan kita bisa mengendalikan dari jarak jauh menggunakan fasilitas internet yang tersambung pada gadget kita. Teknologi digital tidak hanya digunakan dalam memperoleh informasi atau sebagai media komunikasi jarak jauh, namun juga dimanfaatkan jarak jauh untuk ekonomi digital. Teknologi mampu menjadi sumber profit utama dalam perekonomian digital. Ekonomi digital akan mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada. Ekonomi digital dipercaya mampu mendorong kegiatan usaha UMKM di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi ini, maka produk-produk yang diproduksi lokal Indonesia akan dapat memasuki pasar global, atau itu yang disebut dengan perdagangan internasional, dengan dimana kita atau di Indonesia bisa menjual produk ke luar negeri. Ekonomi digital diharapkan dapat meningkatkan persaingan produk dan jasa dari level mikro hingga makro. Kita akan membahas ada 3, yaitu industri UMKM, e-commerce, dan teknologi. Pengertiannya itu sebagai berikut, yaitu industri UMKM adalah singkatan dari industri usaha mikro dan menengah. Ini merujuk pada sektor bisnis yang terdiri dari usaha kecil dan menengah seperti toko kelontong, yang warung makan, atau perusahaan kerajinan tangan. Untuk e-commerce sendiri, menurut Kalakota dan Winston, e-commerce adalah aplikasi teknologi elektronik seperti internet dan jaringan komputer untuk melakukan kegiatan bisnis seperti jual beli dan jasa, transfer dana, dan pertukaran informasi. Dan untuk aplikasi ini sering kita gunakan dan semua kalangan. Kadang ini juga udah ada di gadget kita sendiri ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibi, OLX, Kaskus, dan ini sebagai media untuk jual beli, dan transaksinya juga melalui aplikasi ini. Dan ini udah trending dari mulai sejak COVID. Hampir semua kalangan sudah mengenal, baik yang udah pelosok sampai ke semua udah merata yang udah mempunyai jaringan internet untuk ke daerahnya masing-masing. Untuk UMKM dan atau usaha mikro kecil menengah, ini adalah bisnis kecil yang biasanya dimiliki orang-orang atau kelompok-kelompok kecil. Sedangkan e-commerce itu aktivitas jual beli atau jasa melalui internet, atau itu secara online. Kedua hal ini sangat penting dalam dunia teknologi karena mereka membantu para pengusaha atau untuk memasarkan produk mereka secara online. Jadi mereka itu nggak membuka lapak yang besar, juga bisa membuka usaha mereka sendiri dengan bisa live, atau mereka itu bisa memamerkan barangnya cuman melalui media teknologi, yaitu gadget kita atau gadget yang kita pakai sendiri dengan aplikasi tertentu yang kita gunakan. Untuk teknologi sendiri, teknologi ini mendukung kedua topik yang tadi, yaitu industri UMKM dan e-commerce. Dalam konteks e-commerce, teknologi ini mengacu pada berbagai alat atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya transaksi online seperti internet, platform e-commerce,
aplikasi mobile, sistem pembayaran, dan logistik. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 7, yaitu 1. Apa manfaat teknologi bagi industri UMKM? Kedua, faktor penghambat dan pendorong penggunaan teknologi bagi industri UMKM. Yang ketiga, apa itu pengaruh e-commerce bagi industri UMKM di Indonesia? Yang keempat, bagaimana perkembangan e-commerce pada industri UMKM di Indonesia pada saat ini? Yang kelima, apa saja tantangan yang didapatkan UMKM dalam memanfaatkan e-commerce dan bagaimana upaya UMKM melewati tantangan tersebut? Yang keenam, apa kelebihan dan kekurangan dari e-commerce? Yang ketujuh, ini topik yang paling penting sesuai dengan judul kita, yaitu apa pengaruh industri UMKM e-commerce bagi pengembangan teknologi. Karena kita membahas teknologi yang digunakan paling banyak ya. Jadi untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui manfaat teknologi bagi industri UMKM, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong penggunaan teknologi bagi industri UMKM, untuk mengetahui pengaruh e-commerce bagi industri UMKM, untuk mengetahui bagaimana perkembangan pada industri UMKM di Indonesia pada saat ini, untuk mengetahui apa itu tantangan yang didapatkan UMKM dalam memanfaatkan e-commerce dan bagaimana upaya UMKM melewati tantangan tersebut. Jadi nanti kita akan tahu. Yang keenam, untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan e-commerce. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui pengaruh industri UMKM dan teknologi bagi pengembangan teknologi. Untuk menjawab rumusan masalahnya, saya akan menjelaskan manfaat teknologi bagi industri UMKM. Industri UMKM ini akan dapat meningkatkan pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan menggunakan teknologi, ini akan faktor penghambat dan pendorong penggunaan teknologi bagi industri UMKM. Untuk penghambatnya sendiri ada keterbatasan dana. Yang kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan ini karena gak adanya sebuah pelatihan. Jadi bahkan mereka tidak tahu apa kegunaan dari aplikasi-aplikasi tersebut, atau bahkan menerapkannya padahal sudah ada di sekelilingnya, tapi tidak mampu karena mereka itu ada kegagalan di pemakaian teknologi, yaitu seperti yang sekarang dibilang gagap teknologi. Yang ketiga, akses internet yang terbatas. Akses ini memang kerap menjadi salah satu penghambat, di mana banyaknya daerah, contohnya di Indonesia sendiri, banyak daerah yang tidak dapat mengakses internet. Bahkan di semua pulau, bahkan ada juga. Tapi mungkin di Jawa udah mulai sedikit, tapi untuk di Papua sendiri, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan banyak daerah-daerah lain yang daerahnya itu tidak ada akses internet. Bahkan mereka itu tidak mempunyai listrik, untuk mengakses juga tidak ada. Yang keempat, ketidakpastian teknologi. Yang kelima, keamanan siber. Keamanan ini memang menjadi salah satu penghambat yang paling banyak ya, karena teknologi kan sudah ada yang mengatur, atau bahkan kita membuat kata sandi saja, atau membuat sebuah rahasia dari usaha kita, bisa nanti sampai bocor. Jadi banyak itu ya UMKM itu tidak menggunakannya karena takut keamanan mereka itu terganggu. Yang ke-6, kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen ini memang kerap terjadi. Contohnya, kalau berbelanja di Shopee, kita lihat itu barang sudah pas untuk kita beli, tapi setelah nyampe
karena deskripsinya itu tidak sesuai dengan barang yang sampai, itu akan memberikan kekecewaan. Dan itu mungkin menjadi salah satu faktor yang menghambat dari penggunaan UMKM. Jadi mereka itu melakukan perdagangan masih offline. Yang terakhir itu persaingan. Memang persaingan di penjualan online, penggunaan teknologi ini sangat banyak karena bahkan berlomba-lomba barang yang mana yang lebih murah. Dan konsumen juga tentunya akan mencari barang-barang yang lebih murah untuk dipakai. Untuk mendorongnya sendiri, yaitu meningkatkan persaingan. Permintaan konsumen ini dapat akan terpenuhi. Yang ketiga, manfaat teknologi e-commerce. Manfaat teknologi e-commerce ini banyak karena banyak yang tergiur ya. Udah mudah mengakses, jika sudah mempunyai gadget aja sudah bisa mengakses e-commerce ini. Cuman modal foto aja udah. Seperti di Shopee kita lihat. Pemerintah dan lembaga swadana atau masyarakat LSM. Ini pemerintah dan lembaga ini menjadi pendorong untuk dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dan masyarakat juga yang melakukan industri UMKM ini akan terdorong dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan mengaplikasikannya. Baru yang selanjutnya, akses internet yang meningkat, kemudahan penggunaan, dan biaya yang terjangkau. Biaya ini memang terjangkau karena mereka itu tidak perlu membayar untuk banner, untuk diiklankan secara. Tapi selanjutnya yaitu pengaruh e-commerce bagi industri UMKM Indonesia. UMKM ini memberikan pengaruh signifikan bagi UMKM di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa pengaruhnya. Pengaruh positif yaitu meningkatkan jangkauan pasar. E-commerce memungkinkan UMKM untuk menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tanpa harus memiliki toko fisik. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan pangsa pasar UMKM. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi waktu, efisiensi bisnis. Efisiensi bisnis ini akan lebih mudah. Dan e-commerce ini dapat membantu UMKM mengotomatisasi proses bisnis seperti pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya dan memungkinkan UMKM untuk fokus pada hal lain seperti pengembangan produk, pemasaran, dan juga melihat apa kepuasan dari konsumen. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan akses terhadap modal. E-commerce memberikan akses kepada UMKM terhadap berbagai platform pendanaan online seperti crowdfunding dan peer-to-peer lending. Hal ini dapat membantu UMKM mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Yang terakhir, meningkatkan literasi digital. E-commerce mendorong UMKM untuk belajar tentang teknologi digital dan cara menggunakannya untuk bisnis. Hal ini dapat meningkatkan daya saing UMKM di era digital sekarang. Pengaruh negatifnya ya. Persaingan yang ketat, yaitu e-commerce menciptakan pasar yang lebih kompetitif atau saling berlomba untuk memasarkan produk mereka supaya laku di pasaran. Hal ini membuat UMKM sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang memiliki sumber daya yang lebih banyak. Biaya operasionalnya yang tinggi, biaya yang membangun dan mengelola toko online, serta biaya pemasaran online dapat menjadi beban bagi UMKM. Lalu, ketergantungan pada platform e-commerce. UMKM yang terlalu bergantung pada platform e-commerce dapat kehilangan kontrol atas bisnisnya.
Platform e-commerce dapat mengubah kebijakannya atau bahkan menutup platformnya yang dapat berdampak besar pada UMKM. Lalu yang terakhir, kesenjangan digital. UMKM yang tidak memiliki akses digital atau keterampilan digital dapat tertinggal dari UMKM yang sudah menggunakan e-commerce itu sendiri. Lalu kita lanjut ke pembahasan e-commerce pada industri UMKM di Indonesia. Pada saat ini, e-commerce berkembang pesat di Indonesia. Dari dulu sebelum COVID, tapi lebih booming di saat COVID karena kita tidak bisa keluar rumah dan kita harus mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi, kita akan sering menggunakan toko online. Dengan platform online, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. E-commerce juga memudahkan konsumen dalam berbelanja secara online. Namun, tantangan seperti persaingan yang ketat dan keamanan transaksi online perlu diatasi. Pemerintah juga berperan dalam mendukung perkembangan e-commerce UMKM melalui kebijakan yang mendukung dan pelatihan bagi UMKM. Atau kesimpulannya, e-commerce memberikan manfaat besar bagi UMKM di Indonesia, namun memerlukan dukungan dan penyesuaian untuk menghadapi tantangan yang ada. Untuk tantangan dan upaya UMKM dalam memanfaatkan e-commerce. Untuk tantangan yang dihadapi UMKM dalam memanfaatkan e-commerce yaitu keterbatasan literasi digital. Banyaknya UMKM yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan platform e-commerce. Yang kedua, persaingan yang ketat. Platform e-commerce Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar, seperti UMKM harus bersaing dengan produk-produk yang lebih established. Yang ketiga, keterbatasan logistik. Biaya pengiriman dan infrastruktur logistik yang belum memadai di beberapa daerah di Indonesia dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Untuk upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu pemerintah juga harus meningkatkan pelatihan dan edukasi bagi UMKM tentang e-commerce, serta membangun infrastruktur logistik yang lebih baik. Yang kedua, platform e-commerce memberikan kemudahan bagi UMKM untuk bergabung memasarkan produknya di platform e-commerce. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital. UMKM meningkatkan literasi digital dengan mempelajari cara memanfaatkan platform e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. Karena e-commerce memiliki potensi besar untuk membantu UMKM di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa tantangan, namun dengan upaya dari pemerintah, platform e-commerce, dan UMKM, e-commerce menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan e-commerce. Untuk kelebihannya sendiri ada kemudahan dan kenyamanan. Untuk kelebihan e-commerce yaitu kemudahan dan kenyamanan. E-commerce memungkinkan Anda berbelanja atau berbisnis dari mana saja dan kapan saja. Tidak perlu lagi repot keluar rumah atau toko tutup. Anda bisa browsing produk dan melakukan transaksi hanya dengan gadget sendiri dan koneksi internet. Yang kedua, jangkauan pasar luas. E-commerce menghancurkan batasan geografis. Penjual dapat dengan mudah menjangkau pasar konsumen di seluruh dunia, sementara pembeli bisa menemukan produk dari berbagai daerah tanpa harus berpergian jauh. Harga lebih kompetitif. Dengan mudahnya membandingkan harga antar toko online, pembeli berpotensi mendapat harga yang lebih baik
penjual pun bisa menawarkan harga lebih kompetitif karena biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik. Efisiensi biaya. Untuk efisiensi biaya, e-commerce tidak membutuhkan biaya sewa tempat, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Hal ini membuat biaya operasional penjual menjadi lebih rendah dan keuntungan yang bisa ditawarkan kepada konsumen bisa lebih besar serta bisa buka 24 jam. Toko online Anda selalu bisa buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pembeli bisa berbelanja kapan saja sesuai dengan keinginan mereka. Untuk kekurangan e-commerce sendiri, tapi memang dibalik kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan itu untuk e-commerce sendiri yaitu tidak bisa melihat barang secara fisik. Salah satu kekurangan terbesar e-commerce adalah melihat barang tidak bisa secara langsung sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakyakinan terutama untuk barang-barang tertentu. Kadang kita juga udah merasakan kita membeli sesuatu tapi tidak sesuai dengan produk yang telah sampai. Yang kedua, risiko penipuan. Ada potensi penipuan yang lebih besar dalam transaksi online dibandingkan dengan transaksi offline. Pembeli harus berhati-hati memilih penjual yang terpercaya. Ketiga, keamanan data. Kebocoran data pribadi merupakan ancaman yang selalu ada dalam transaksi online. Pembeli harus memastikan platform e-commerce yang digunakan memiliki keamanan yang baik. Selanjutnya, biaya dan waktu pengiriman. Pembeli harus menanggung biaya pengiriman barang, menunggu barang tersebut sampai tujuan. Lama waktu pengiriman bisa bervariasi tergantung pada lokasi pembeli dan penjual. Terus selanjutnya, tingkat pengembalian barang lebih tinggi. E-commerce biasanya memiliki kebijakan pengembalian yang memudahkan pembeli. Namun hal ini bisa menyebabkan penjual mengalami kerugian karena barang yang dikembalikan. Ini juga bisa menjadi satu contoh udah sering dirasakan oleh para penjual online, yaitu retur barang. Dan selanjutnya, e-commerce menawarkan kemudahan dan peluang yang menggiurkan. Akan tetapi, kekurangannya yang perlu diwaspadai dengan memahami atau mewaspadai kekurangan e-commerce itu. Dengan mewaspadai kekurangan itu, maka harus dilakukan kehati-hatian dalam memilih produsen yang kita pilih Terus kita itu harus memberikan keamanan data. Dan kita harus lebih teliti untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan ini. Karena itu bisa kita itu tergiur dengan diiming-imingi sesuatu, kita mau, tapi akan datang barang tersebut tidak sesuai dengan kita harapkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pengaruh rumusan masalah pengaruh industri UMKM dan e-commerce bagi pengembangan teknologi. Industri UMKM dan e-commerce menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan teknologi sekarang. Kemajuan yang dimaksud adalah seperti penyediaan akses teknologi atau jaringan yang sudah bisa menjangkau daerah pelosok, pengembangan alat-alat produksi, dan masih banyak lagi. COVID-19 menjadi salah satu yang menyebabkan tren penggunaan teknologi baik dalam menjaga kualitas barang atau mencegah penyebaran COVID-19. Ini menyebabkan akses menjadi sulit sehingga pengadaan teknologi yang memadai berfungsi agar akses lebih mudah mendapatkan barang
walaupun tanpa keluar rumah dengan penyediaan e-commerce yang antara lain paling tren itu yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, OLX, dan Kaskus. Perusahaan berusaha mengembangkan teknologi dalam mengakses penawaran barang lebih mudah atau layanan yang memuaskan kepada konsumen. Berikut contoh peran UMKM dan e-commerce pada teknologi. 1. Peningkatan permintaan terhadap teknologi digital. UMKM yang beralih ke e-commerce mendorong peningkatan permintaan terhadap berbagai teknologi digital seperti e-commerce, sistem manajemen inventaris, dan solusi pemasaran digital. Semakin banyak UMKM yang menggunakan teknologi ini, semakin besar ekosistem teknologi digital. Yang kedua, inovasi dan teknologi digital. UMKM dan e-commerce menciptakan peluang bagi inovasi. UMKM seringkali membutuhkan solusi efisien dan menghemat biaya. Perusahaan teknologi mendorong mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa berupa aplikasi pengelolaan bisnis, sistem pembayaran yang lebih efisien, atau platform e-commerce yang lebih mudah digunakan. Yang ketiga, peningkatan adopsi teknologi. Kehadiran e-commerce membantu peningkatan adopsi teknologi di kalangan UMKM. Dengan menggunakan e-commerce, UMKM terbiasa dengan berbagai teknologi digital, dari media sosial hingga alat analisis data. Hal ini membantu mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. 4. Dampak pada infrastruktur teknologi. Pertumbuhan e-commerce dan penggunaan teknologi UMKM mendorong pengembangan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet, layanan cloud, dan pusat data. Infrastruktur yang lebih baik ini kemudian mendukung lebih banyak inovasi dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan teknologi. 5. Peran teknologi dalam pemberdayaan UMKM. Teknologi e-commerce memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka. UMKM yang sebelumnya hanya menjual secara lokal kini dapat menjual produknya secara nasional atau bahkan internasional. Ini mendorong lebih banyak UMKM dan untuk mengadopsi teknologi yang ada, gilirannya meningkatkan permintaan dan inovasi teknologi. Yang keenam, perubahan dalam model bisnis. E-commerce memungkinkan UMKM untuk mengadopsi model bisnis yang lebih fleksibel dan inovatif. UMKM dapat beralih ke model bisnis yang menggabungkan penjualan online dan offline atau omni-channel, menggunakan teknologi untuk mengelola rantai pasokan dan menerapkan sistem otomatisasi. Hal ini mendorong pengembangan teknologi yang mendukung model bisnis ini. Secara keseluruhan, UMKM dan e-commerce berkontribusi terhadap perkembangan teknologi yang lebih luas. Keterkaitan antara UMKM dan teknologi digital menciptakan lingkaran positif di mana pertumbuhan di satu area mendorong kemajuan di area lainnya. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, yaitu dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, industri UMKM mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta e-commerce menjadi dua sektor yang semakin penting dalam perekonomian Indonesia. Melalui integrasi teknologi, UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka. E-commerce memainkan peran krusial dalam memfasilitasi akses UMKM ke pasar global, memungkinkan mereka untuk bersaing secara adil dengan pelaku usaha besar. Namun, masih terdapat tantangan yang harus diatasi dalam mengoptimalkan peran teknologi
dalam industri UMKM dan e-commerce Indonesia. Beberapa di antaranya aksesibilitas terhadap infrastruktur teknologi yang terbatas di daerah pedesaan, keamanan data, dan kurangnya literalisasi digital di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan infrastruktur digital, memberikan pelatihan digital kepada pelaku UMKM, serta mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan e-commerce. Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, potensi pertumbuhan industri UMKM dan e-commerce Indonesia tetap besar. Dengan adanya upaya bersama untuk meningkatkan informasi, infrastruktur, dan kapasitas pelaku usaha. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, Indonesia memiliki kesempatan menjadi pemain utama dalam perekonomian digital maupun global. Mengapa? Karena sumber daya yang di Indonesia ini serta kreativitas dari masyarakat memang sudah mencapai luar negeri. Akan tetapi banyak juga daerah Indonesia tertinggal sehingga mereka tidak mampu ke kancah nasional, apalagi ke internasional. Dengan ini, maka diharapkan pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan berkolaborasi untuk meningkatkan ini. Terima kasih. Sekian presentasi saya tentang materi saya, yaitu industri UMKM dan e-commerce terhadap teknologi. Jadi, kita harus menyimbangkan ini ketika topik yang tadi dalam pengimplementasian kehidupan. Jadi, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih dan selamat mengimplementasikannya.